Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Silahkan teman-teman jawab sesuai kapan teman-teman menonton video ini. Pertanyaannya pasti jam berapa video ini dibuat. Jadi, video ini dibuat atau direcord pukul 13.19. Jadi kalau teman-teman menonton videonya jam segini, berarti jawabannya ya, selamat siang. Tetapi kalau teman-teman menonton videonya pagi ataupun malam, ya nggak apa-apa juga. Jawab aja sesuai kapan teman-teman menonton video ini. Nah, pasti teman-teman tadi salvok ya sama wallpaper HP saya. Ini dia. Ya, ini bukan endorse sih. Tetapi kalau teman-teman menganggap ini endorse, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Saya ingin menunjukkan logo dari Universitas Primagraha. Begitu. Ini adalah bentuk rasa bangga saya sebagai mahasiswa Universitas Primagraha. Kita tunjukkan dari hal yang terkecil, yaitu dengan menunjukkan logo universitas. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, tadi kan kita kan belum perkenalan ya. Kita perkenalan terlebih dahulu ya, sesuai dengan pepatah kita. Tak kenal maka tak sayang. Jadi, kalau teman-teman pengen sayang sama saya, berarti kita kenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kevin Wahyu Pratama dengan nomor induk mahasiswa 221501, kelas RA 4, mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi, dosen pengampu Bapak Fadli Zulikrom MPD, Universitas Primagraha semester 1. Nah, kalau teman-teman pengen lebih lengkap mengenal saya, teman-teman bisa klik link Instagram sosial media saya di bawah deskripsi video ini ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, video ini dibuat untuk pemenuhan tugas praktek mata kuliah Dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tema materi pembahasannya yaitu tentang belajar mengenai Microsoft Excel. Nah, sebelum kita ke pembahasan materinya, saya akan menjelaskan sedikit tentang Microsoft Office Excel ini. Jadi, Microsoft Office Excel adalah sebuah aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation untuk sistem operasi Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini dibuat untuk otomatisasi manipulasi data dalam berbagai bentuk seperti rumus, perhitungan dasar, manipulasi data, perhitungan tabel, grafik, hingga pengolahan data. Maka tidak heran kalau Microsoft Excel ini sering digunakan untuk keperluan manajemen bisnis begitu. Nah, untuk fungsi dari Microsoft Office Excel ini yaitu untuk membuat, mengedit, meringkas, dan mengurutkan data. Salah satu fungsi utama dari Microsoft Excel ini yaitu biasa dimanfaatkan untuk membuat atau menginput data yang ada di lapangan kerja kita, itu di pekerjaan kita. Nah, ini kan penjelasan sedikit tentang Microsoft Office Excel. Nah, kalau teman-teman ingin lebih lengkap tahu mengenal tentang Microsoft Excel ini, teman-teman bisa browsing ke Google. Nah, saya sudah sertakan link untuk belajar mengenal dari Microsoft Excel ini. Nah, di sini kan saya membuat video ini untuk praktek. Jadi kita praktek, bukan teori ya teman-teman ya. Jadi kita langsung praktek saja ya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita sudah berada di tampilan dari aplikasi Microsoft Excel, yaitu aplikasi Microsoft Excel versi 2019. Ini dia tampilannya ya. Tetapi bagi teman-teman yang aplikasi Microsoft Excel-nya masih di bawahnya,
atau di atasnya dari aplikasi ini, ya nggak apa-apa. Yang pada dasarnya aplikasi Microsoft Excel itu sama saja, ya. Jadi jangan berkecil hati ya. Oke. Nah, kita langsung praktek ya teman-teman. Nah, di sini kan kita sudah berada di tampilan utama atau lembar kerja kita ya. Ini namanya lembar kerja kita nih, semua ini ya. Nah, dimulai dari yang pertama nih, apa ya? Dari yang bawah ini dulu ya. Nah, ini ada namanya sheet 1, sheet 2, sheet 3, dan seterusnya ya. Jadi namanya sheet ini adalah seperti lembaran, diibaratkan seperti lembaran atau page kalau di Microsoft Word. Kalau di Word itu kan ada namanya page 1, page 2, page 3, dan seterusnya. Nah, kalau di Microsoft Excel ini, itu namanya sheet. Nah, sheet 1, sheet 2, sheet 3, yaitu lembar 1, lembar 2, lembar 3. Contoh penggunaannya nih, saya praktekkan ya teman-teman. Misalkan nih, kita ketik di sini dulu ya. Laporan di sheet 1 ya. Kedua, hasil. Yang ketiga, sheet 3, evaluasi. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi penggunaan dari sheet ini adalah sebagai page atau lembaran. Jadi kita nggak perlu membuka atau menambah membuka. Gimana ya maksudnya? Maksudnya gini, kita nggak perlu setelah membuat lembar tugas nih, kita save terus kita buat lagi baru dengan beda jenis, beda tugas gitu. Jadi nggak perlu. Kita bisa gabungin dengan cara ditaruh di sheet 1, sheet 2, sheet 3 gitu. Jadi nggak perlu kita harus membuat um, dokumen baru, nggak perlu ya teman-teman ya. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, itu dari fungsi dari sheet. Nah, lanjut. Nah, tadi kan kita mengetik di bagian ini ya. Ini ya, di bagian ini ya. Ini kita tunjukin ya. Nah, ini adalah namanya cell. Nah, cell ini adalah apa ya? Untuk menginput data yang ingin kita masukkan. Jadi ini adalah kotak-kotak ya. Ini adalah kotak-kotak banyak sekali. Ini bisa sampai 1 juta teman-teman ya. Jadi ini namanya sel. Nah, ini untuk memasukkan data yang ingin kita buat begitu. Nah, dari kotak-kotak ini atau sel-sel ini ada namanya teman-teman. Jadi setiap kotak ini ada namanya. Nih, cara melihat namanya di mana? Di sini nih. Di atas ini namanya text name box nih ya. Nih terlihat ya, ada name box begitu. Ya. Jadi setiap kotak ini ada namanya. Contoh nih, misalkan saya taruh di bagian D. Nah, tuh terlihat ada di 1. Misalkan saya saya klik di J, nih J1. Nah, dan seterusnya. Atau di sini nih, di tengah-tengah sini ya, misal tuh F14. Nah, fungsi dari nama-nama box ini atau sel ini nanti mengarah ke coding atau pemrograman datanya begitu. Tapi kita belum ke arah sana. Kita lebih ke dasar-dasarnya terlebih dahulu atau fitur-fitur yang biasa atau sering digunakan dalam aplikasi ini. Gitu. Lanjut ya teman-teman. Ini kan namanya sel. Nah, selanjutnya ini namanya, nah ini kan tadi udah A1, A2 gitu ya. Nah, jadi A ini, A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya, ini disebut dengan kolom. Nah, disebut dengan kolom begitu. Jadi ada kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Nah, kolom itu dari atas ke bawah atau vertikal begitu ya, arahnya dari atas ke bawah. Begitu itu namanya kolom. Nah, lanjut ya teman-teman. Nah, di samping ini kan ada huruf nih atau angka nih. 1, 2, 3, dan seterusnya hingga tak terbatas lah ya. Ini disebut dengan row ya, atau baris ya. Nah, row ini adalah apa ya, dari sini ke sini nih, dari kiri ke kanan. Ini namanya row. Cara membedakan dari kolom dan row begitu. Kalau kolom itu dari atas ke bawah, kalau row itu dari kiri ke kanan atau horizontal begitu. Nah, lanjut ya teman-teman. Sekarang kita praktek
masukkan angka atau huruf dulu ya, huruf dulu aja ya, kalimat. Misalkan tadi kita mengetik laporan. Laporan bulanan toko abadi itu misalkan ya, toko abadi. Ini hanya misal saja ya. Nah, ini kita sudah memasukkan kalimat ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, loh, ini kan di bagian A ini ya, dari fungsi praktek kolom ini tadi ya, ini dia melebihi batas tabel gitu kan. Ini kan terlihat nih, melebihi batas. Sebenarnya ini tidak melebihi batas teman-teman. Ini adalah kolom dari bagian A ini tadi teman-teman. Jadi kalau kita klik di bagian B, ini tidak ada, karena ini milik dari kolom A gitu. Jadi kalau kita lebarin terlihat nanti. Nah, ini kita lebarin ya. Tuh, terlihat ini di bagian A saja. Tuh. Jadi di B itu tidak ada. Jadi kalau teman-teman kok bingung, ini kok melebihi kotak, ini kan terlihat ada garis nih. Jadi itu sebenarnya tidak melebihi, tapi itu hanya menunjukkan kalimatnya gitu. Kalau ini kita ingin perjelas, kita dengan cara memperlebarnya gitu. Nah, terlihat ya teman-teman, begitu fungsi dari kolom. Jadi nggak usah khawatir. Misalkan ini nih prakteknya, kita langsung klik di sini. Ini kan tadi yang A, yang B, laporan. Terus ini daftar, misalkan. Nah, lihat ya. Nah, baru nih nanti terlihat sekat di sini ya, atau pembatas nih. Nah, jadi nanti kalau kalian teman-teman khawatir, loh ini kok hilang gitu kan? Sebenarnya itu nggak hilang, jadi kita geser seperti itu. Nah, lihat ya. Nah, itu kan fungsi dari kolom ya. Nah, kalau fungsi dari baris yaitu kita bawahnya situ, bawahnya dari laporan. Nah, misalkan tahun 2022. Nah, seperti itu. Begitu ya. Nah, kita kan sudah punya kalimat ya. Nah, kita sekarang menggunakan fitur-fiturnya ya. Fitur dasarnya. Ini kita menuju ke atas ini teman-teman. Nih. Ini ada namanya fonts. Nah, ini font ini adalah untuk mengganti jenis hurufnya. Jadi kita klik ini nih bagian tanda panah ke bawah ini kita klik. Nah, di sini kita akan ditunjukkan dari beberapa banyak lah macam ya, beberapa macam dari jenis font ya. Tuh banyak sekali yang disediakan oleh Microsoft Excel ini secara default atau bawaannya ya. Bisa juga teman-teman mencari jenis font yang ada di internet. Tapi kalau menurut saya itu tidak perlu sih. Karena ini udah banyak sih jenisnya, ngapain kita cari lagi ya. Begitu. Nah, yang sering digunakan dari aplikasi Microsoft Excel ini, fontsnya itu ada beberapa sih. Secara formalnya ya, contoh TNS yaitu Times New Roman. Nah, ini dia. Ini yang sering digunakan. Dan ada lagi namanya, kita langsung cari aja. Apa ya, Calibri. Kalau kita udah hafal namanya sih, Calibri itu. Atau kita cari jenis namanya Arial. Tuh, terlihat nanti dia langsung berubah jadi Arial. Nah, pokoknya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Kita rubah-rubah aja gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Atau kita bisa cari manual seperti ini. Nah, kalau belum hafal atau belum kenal dengan nama-namanya, kita bisa coba satu persatu. Misalkan misalkan ini Franskin Gothic Heavy. Nah, ini tebal banget. Terus misalkan ini, ada Latin nih, misalkan Latin. Wih, dia Edwardian script. Nah, misalkan ini Copper Black. Wih, keren. Jadinya kayak gini. Nah, kita nggak usah yang jreng-jreng dulu ya, yang dasar-dasar dulu aja, yaitu dengan Calibri gitu. Ini untuk bawah. Nah, sama sih, yaitu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya ada yang di sampingnya ini adalah namanya font size dari jadi font size ini yaitu untuk merubah ukuran dari huruf kita atau kalimat yang tadi kita ketik sesuai dengan namanya nih, size ukuran yaitu ya.
Cara praktiknya gini, kita tentukan huruf yang ingin kita rubah. Nah, misalkan ini di bagian A ini ya, ini kan terlihat nih. Ini di sini ya, laporannya ini. Kita ingin merubah ukurannya menjadi 20. Nah, kita klik aja tuh 20. Wih, langsung besar ya teman-teman ya. Misalkan 48. Waduh, gede banget nih ya. Tapi jarang sih digunakan. Biasa yang sering digunakan adalah 12 atau 14 atau 11 begitu ya. Kita buat 12 saja ya. Nah, seperti itu. Atau kita bisa secara kira-kira, misalkan ini nih, ada ya kan, ada icon A namanya increase font size dan sampingnya decrease font size, yaitu dengan cara diklik untuk membesarkan dan sampingnya untuk mengecilkan. Nah, ini kita klik ya. Nah, tuh kan terlihat ya menjadi besar dan sampingnya menjadi kecil seperti itu. Nah, yaitu dengan mengklik ini. Nanti kan terlihat deh, ada ukuran di sampingnya tuh. Kalau kita besarkan berarti, wih, nambah 14. Kalau kita kecilkan berarti, wih, jadi 12 lagi. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah bermain fontsnya ya. Ukuran dan merubah fontsnya. Sekarang kita menebalkan. Nah, ini kayaknya ini kurang tebal nih. Kita ingin menebalkan gitu kan. Nah, yaitu dengan cara icon B ini ya. Atau bold namanya. Nah, ini kita klik, yaitu sama langkahnya. Kita tentukan kalimat atau huruf yang ingin kita tebalkan. Ini dia, klik. Kita langsung klik B atau bold. Tuh, jadinya tebal ya. Sama nih bawahnya, bold. Tuh, jadinya tebal ya. Nah, seperti itu. Atau ada cara cepatnya teman-teman, yaitu dengan cara nih, CTRL plus B. Jadi kalau teman-teman males pindahin kursor ke atas ini, teman-teman bisa pakai cara cepat, yaitu dengan cara menekan CTRL plus B. Nah, tuh terlihat ya tebal. Nah, seperti itu bawahnya nih. Tuh, tebal. Tuh. Nah, terus sampingnya nih ya, ada icon logo I. Nah, logo ini adalah untuk memiringkan huruf atau kalimat yang ingin kita miringkan. Langsung aja ya, sama saja langkahnya. Kita tentukan mana yang ingin kita miringkan. Contoh ini ya, ini yang kita miringkan. Tuh, terlihat perbedaannya ya antara yang atas sama yang bawah tuh. Yang tidak kita miringkan dan kita miringkan tuh. Udah tidak miring dan miring. Nah, seperti itu ya. Contoh selanjutnya yaitu di atasnya ini, sampingnya ini ya. Ada icon huruf U, yaitu namanya underline. Untuk memberikan garis bawah pada kalimat atau huruf yang ingin kita berikan garis bawah. Sama caranya yaitu dengan menentukan atau mengklik kalimat yang ingin kita garis bawahi. Contoh, kita langsung klik ya. Tuh, langsung ada perbedaan ya dari yang atas bawah tuh. Ini misalkan saya zoom nih. Tuh, ada garis bawah di bawahnya ya. Nah, untuk cara cepatnya yaitu ceret atau shortcutnya. Cara cepatnya yaitu CTRL plus U. Itu. Misalkan ini, kita ingin garis bawah ya, CTRL plus U. Seperti itu ya teman-teman. Nah, dari underline ini ada dua macam teman-teman, yaitu double underline, yaitu memberikan dua garis. Dari namanya aja sudah double, berarti otomatis dia garisnya double. Tuh, double ya. Tapi dia nggak ada cara cepatnya teman-teman. Tuh, nggak ada cara cepatnya atau shortcutnya nggak ada. Ini dengan cara klik double. Tuh, tapi ini jarang sih digunakan. Kita hapus ya. Nah, oke lanjut. Selanjutnya kita akan memberikan warna, merubah warnanya ya. Nah, ini kan masih default atau hitam ya. Nah, di sini kita akan memberikan warna atau merubah warna dari kalimat yang ingin kita rubah. Contoh nih, kita klik ini ya, di bagian ini ya, kita ingin rubah ya. Misalnya contoh ini, klik. Nah, kita klik, ada icon, apa ini namanya ya, fill color. Iconnya kayak wadah, terus ada isinya itu ya. Tuh, kita klik di bagian samping sini. Nah, ini kita klik. Nah, kita tentukan warna apa yang ingin kita rubah. Nah,
misalkan kuning tuh. Jadi fill color ini yaitu untuk mengblok backgroundnya ya, bukan dari hurufnya. Misalkan kita kayak apa ya, kayak stabilo itu kalau di kertas-kertas tuh. Jadi kita memberikan. Nah, biasanya ini digunakan untuk memberikan tanda sih teman-teman. Kalau lagi ngetik biar nggak salah kan. Kalau lihat data banyak kan otomatis, wah tadi sampai mana gitu ya, sampai mana. Nah, kita dengan cara memberikan tanda gitu. Nah, pertanyaannya, terus ya mana dong yang buat merubah hurufnya atau warna hurufnya, yaitu dengan cara ini nih. Font color, yaitu dengan merubah font color ini dia. Nah, kita tentukan misalkan merah ya merah, terus kita ingin berubah biru biru gitu ya, sesuai kebutuhan kita. Apa yang hijau misalkan ya. Tuh, hijau hijau tua ini ya. Terus apa ya? Apa nih? Oranye muda ya. Ini coklat. Nah, misalkan ya sesuai keinginan dan kebutuhan kita. Lanjut ya. Selanjutnya kita akan praktek membuat tabel. Nah, ini kan tadi kan semua ini kan udah nih bagian sini ya. Ini kan tadi belum. Nah, kita membuat tabelnya teman-teman. Misalkan ini. Ini kita ini kan udah judulnya misalnya ya. Misalnya judulnya ini. Kita bawahi misalkan kita membuat tabel nomor. Nah, nomor. Terus kita sampingnya sini nih. B bagian kolom B. Nama. Nah, kita buat dasarnya dulu. Kita masukkan data dulu ya. Umur misalkan ya. Terus sampingnya terus tanggal lahir, kok umur kok lagi kenceng lah. Jenis kelamin aja ya, jenis kelamin, kasih ini aja dulu, ini buat contoh aja ya. Nah, jadi prakteknya gitu teman-teman, kita tentukan tabelnya ini dulu. Nah, ini kan terlalu mepet nih sama garis ini, seharusnya ada kalau jadi kita insert aja, insert. Nah, itu jadi B dia. Kenapa kita gini kan, biar untuk ada ruang di sini sisanya ini ya. Ini buat apa ya namanya, nomornya. Oh, ini udah ada ding nomornya ya, lupa. Ini hapus saja kalau gitu. Nah, ini kita kasih misalkan 1, 2, 3 ini nomornya ya. Terus ini namanya siapa ya? Namanya Paijo, misal aja Paijo gitu ya. Terus apa lagi ya? Siapa yang namanya? Markona misalkan Markona. Terus apa lagi ya? Lucinta Luna misalkan aja nih, Lucinta Luna. Dah misalkan. Jangan nanti saya dimarah Lucinta Luna lagi. Boleh ya? Ya nggak apa sih kan bisa. Jadi jangan marah ya. Lucinta Luna. Iya. Lucinta Luna. Oke. Dah. Misalkan umurnya ini, Pak Ijo umurnya 67. Nah, terus ini umurnya Ibu Markona 45. 45 ya. Lucinta Luna umurnya 30 tahun. Nah, misalkan jenis kelaminnya ini laki-laki, ini perempuan. Ini nggak tahu nih apa nih ya. Ya udahlah, basing. Sementara ini sih katanya dia mengklaim perempuan. Ya udah kita klik. Nah, kita udah klik ya. Nah, ini dah kita bikin bahannya dari ini ya, dari dasar untuk membuat tabel, yaitu dengan cara membuat datanya terlebih dahulu seperti ini. Nah, yaitu kita langsung prakteknya di sini nih, ya, bordir, yaitu dengan cara berikan bordir, yaitu dengan cara klik ini terus CTRL plus T. Nah, oke, jepret. Nah, otomatis dia akan membuat tabel seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Ini cara cepatnya. Tapi kalau nggak cepatnya seperti ini, kita klik di bagian ini, terus ini ada tanda apa namanya ini, di bagian ini tambahnya ya, langsung kita geser seperti ini ya. Nah, nanti kita klik di bagian ini, terus di bagian all border seperti itu, otomatis dia akan menjadi tabel. Nah, tuh kita lebarin ya, kita rapiin. Loh, ini kok jadi nomor tadi ya? Bentar.
Saya enggak naik. Ulang. Nah, maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis. Nah, kita ulang ya. Nah, oke. Terus kita geser. Nah, ya, ini dasarnya ya. Ini contoh tabel. Nah, terus ada pertanyaan nih. Nah, tapi ini nomornya kok mepetnya ke sini gitu. Tenang teman-teman. Kita bisa buat mepet ke sini atau mendekat ke sini ya. Jadi yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita jauhkan. Enggak, bercanda. Jadi ini angka 1 ini kita buat mepet ke sini, yaitu dengan cara kita blok. Nah, terus kita rubah ini paragrafnya. Nah, kita praktek di sini nih penggunaannya ini fitur-fitur ini ya. Jadi kalau ini namanya paragraf untuk merata kanan, merata kiri maksudnya. Alike lift. Dalam bahasa Inggris itu kan artinya kiri. Terus ini yaitu memberikan center, yaitu di tengah-tengah. Kalau yang ini namanya alike right, yaitu kanan. Ini namanya alike right. Nih di bawah ini ya. Ini udah kita praktek aja. Kita klik ini, tuh jadinya seperti itu. Dia bergeser ke sebelah kiri. Atau kita pengen ke tengah-tengah, yaitu dengan cara klik ini, seperti itu ya. Atau kita pengen seperti tadi, ya udah klik aja itu. Nah, gitu. Tapi kalau kayak gini kan kesannya nggak rapi nih. Ya udah berarti kita bikin yang rata kiri. Nah, jadi kita rapihin. Tuh, jadinya rapi kan? Nah, sama nih, sama kayak umur nih. Kita bikin di rata kiri. Kalau ini sudah rata kiri sama. Oke, seperti itu ya teman-teman. Wah, nggak terasa kita sudah lama sekali ya belajar ini. Kalau di durasi YouTube segini udah lama sih teman-teman. Tapi kalau untuk belajar di real atau secara langsung, ini termasuk sebentar sih kalau untuk belajar ya. Nah, biar teman-teman gak bosen nonton video sampai sejauh ini, maka saya sudahi dulu ya teman-teman belajarnya. Kita kan sudah belajar dasar-dasarnya ya. Nah, untuk kedepannya atau selanjutnya, saya insya Allah akan melanjutkan dari fitur-fitur ini ya teman-teman ya. Karena kalau untuk mengupas semua fitur-fitur yang ada di sini, sepertinya durasinya pasti akan sangat panjang sekali. Bisa sampai 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Nanti saya kalau ngupload video ini lama gitu ya. Ini aja udah lama sih ngupload video ini ya. Jadi kita cukupkan segini dulu belajarnya dari dasar-dasarnya ya dulu ya. Lain kali kita lanjutkan yang lebih detail begitu. Nah, dari saya akhiri mohon maaf ya. Apabila dalam saya menjelaskan dan mempraktekkan penggunaan dari Microsoft Excel ini kurang jelas atau terlalu belibet bahasanya atau susah untuk dipahami, saya mohon maaf karena ini saya menjelaskan sesuai dengan sepemahaman saya ya. Jadi tapi jangan jadikan sebagai patokan bahasa saya. Harus seperti ini enggak. Jadi harus nanti kalian eksperimen sendiri, misalkan langsung praktek aja sambil setelah menonton video ini kan, kalian bisa langsung praktek ke laptop atau komputer kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin lebih jelas, maksudnya begini, kalau teman-teman, wah saya pengen belajar ini nih, nah teman-teman bisa tulis pertanyaan di kolom komentar, Bang, misalkan, atau Kak, cara membuat ini gimana gitu, atau cara ini gimana, bisa sertakan di kolom komentar gitu ya. Jadi cukup sekian pembelajaran tentang materi Microsoft Excel ini ya. Terima kasih. Mohon maaf ya, saya minta maaf lagi nih kalau ada kesalahan ya atau tutur kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.